Maluku angkat senjata. Pada tahun 1511, Portugis berhasil sampai di Maluku dipimpin oleh Alfonso de Albuquerque. Kedatangan bangsa Portugis disambut baik oleh rakyat Ternate karena mereka membeli rempah-rempah dengan harga yang tinggi, dan juga Portugis menyanggupi untuk dimintai bantuan oleh Ternate untuk menyerang Tidore. Tidak lama setelah itu, pada tahun 1521, Spanyol yang dipimpin oleh Sebastian Elcano juga sampai di Maluku dan menempati Tidore, sehingga terjadi peperangan. Karena hal itu, kedua kubu memutuskan untuk melakukan perjanjian Saragossa yang ditandatangani oleh masing-masing pimpinan dari kedua kubu, yaitu Raja John III dan juga Kaisar Charles V. Pada tanggal 22 April 1529, perjanjian Saragossa telah ditandatangani yang membuat Spanyol mundur dari Maluku dan kembali ke pangkalan militer yang ada di Filipina. Selain itu, dalam perjalanan Portugis di Ternate banyak melakukan pelanggaran, sehingga rakyat Ternate banyak dirugikan dan membuat mereka melakukan perlawanan. Perlawanan rakyat Ternate. Yang pertama, Sultan Hairun. Pada masa awal pemerintahannya, Portugis telah banyak masuk ke dalam sendi-sendi kesultanan. Tak jarang, mereka ikut campur dalam urusan pemerintahan. Portugis juga melakukan kegiatan misionari, yaitu dengan mengkristenkan banyak kerajaan kecil yang ada di Ternate. Hal itu membuat Raja Hairun memutuskan untuk menyerang Portugis. Pada tahun 1558, benteng Portugis yang ada di Ternate dikepung. Sultan Hairun menunjuk Pangeran Laulata untuk menjadi salahagan di Ambon dan bertugas untuk memukul mundur Portugis yang ada di wilayah Maluku Selatan. Pada tahun 1567, Portugis tidak berdaya dan membuat Gubernur Lopes de Mascuito mengundang Sultan Hairun untuk datang ke benteng Portugis. Hal itu dianggap sebagai itikat baik Portugis untuk memperbaiki jalinan kerjasama. Namun, ternyata Sultan Hairun malah dibunuh. Yang kedua, Sultan Baabullah. Karena Sultan Hairun terbunuh, perlawanan dilanjutkan oleh Sultan Baabullah yang dibantu oleh rakyat Ternate. Pasukan Sultan Baabullah memusatkan penyerangan di benteng Portugis, yaitu Benteng Gamalama. Portugis dapat bertahan selama 5 tahun dan pada tahun 1575 memutuskan mundur ke timur-timur. Pada abad ke-17, Belanda mencetuskan persaingan terhadap Portugis, dan pada tahun 1605 Belanda berhasil menguasai benteng Portugis yang ada di Ambon. Karena tidak ada persaingan, membuat Belanda membuat kewenangan terhadap rakyat Maluku. Kewenangan-kewenangan itu diantaranya yaitu wajib melakukan kerja paksa, wajib menyerahkan hasil bumi, diterapkannya hak ekstirpasi, melakukan pelayaran hongi, pemuka agama dikurangi yang membuat ibadah terganggu, dan juga penyerahan wajib berupa ikan asin, dendeng, dan juga kopi. Karena kewenangan itu membuat banyak kerugian bagi rakyat Maluku, membuat rakyat Maluku memutuskan untuk melakukan perlawanan. Perlawanan yang dilakukan oleh rakyat Maluku. Yang pertama, pada tahun 1635 dipimpin oleh Kapten Hito yaitu Kakiali. Namun penyerangan yang dipimpin Kakiali ini gagal karena Kakiali dibunuh oleh pengkhianat setempat. Penyerangan ini juga sempat dilanjutkan oleh Teluka Besi, namun digagalkan VOC pada tahun 1645. Yang kedua, pada tahun 1650, penyerangan ini dipimpin oleh Saidi namun gagal pada tahun 1655 setelah sempat meluas ke Saparua dan juga Pulau Seram. Yang ketiga,
pada akhir abad ke-18 dipimpin oleh Sultan Jamaluddin, namun naas penyerangan ini gagal dan Sultan Jamaluddin ditangkap serta diasingkan ke Sri Lanka. Yang keempat, pada tahun 1797 perlawanan dipimpin oleh Sultan Nuku yang disebabkan karena Belanda membuat perjanjian baru dengan penguasa Tidore, yaitu Kerajaan Tidore, yang semula teman VOC menjadi vasal VOC dan menobatkan penguasa baru dari Tidore, yaitu Putra Alam. Sebagai bentuk perlawanan, rakyat Tidore dan Sultan Nuku melakukan perlawanan dengan mendirikan banyak armada kora-kora dan menggunakan siasat divide et impera untuk mengusir Belanda. Setahun kemudian mereka berhasil merebut Tidore dan dilanjutkan menggempur Ternate yang masih dikuasai Belanda. Pada tahun 1801, Ternate berhasil dibebaskan, namun perjuangan Sultan Nuku harus terhenti pada tahun 1805 karena beliau wafat pada usia 67 tahun. Yang terakhir, pada tahun 1817, perlawanan dipimpin oleh Pattimura bersama dengan Paulus Tiahahu dan juga Christina Martha Tiahahu. Perlawanan ini dimulai pada 15 Mei 1817 dengan menyerbu pos Belanda yang ada di Porto. Keesokan harinya, mereka menyerbu benteng Dürstedt dan seluruh isinya dibunuh. Karena kejadian itu, Belanda mengirim pasukan dari Ambon pada 17 Mei 1817 dan bertemu dengan pasukan Pattimura pada 20 Mei 1817 di Saparua, dan timbul peperangan yang dimenangkan oleh pasukan Pattimura. Belanda juga banyak melakukan perundingan dengan Pattimura, namun gagal sehingga peperangan terus berlanjut. Pihak Belanda menembaki daerah pertahanan Pattimura dengan meriam yang membuat pasukan Pattimura mundur. Benteng Dürstedt kembali dikuasai oleh Belanda. Namun keadaan Belanda menjadi sulit karena akses yang terputus. Membuat Belanda mengutus banyak pasukan dari Ambon untuk melakukan penyerangan besar-besaran. Karena serangan itu, banyak daerah jatuh ke tangan Belanda dan pimpinan juga banyak yang tertangkap. Pattimura juga tertangkap di daerah Siriseri dan dibawa ke Saparua. Belanda juga terus membujuk Pattimura untuk bekerja sama, namun ditolak. Hingga pada 16 Desember 1817, Pattimura dihukum gantung di depan benteng Victoria Ambon. Namun, sebelum digantung, Pattimura berkata, Pattimura tua boleh dihancurkan, tetapi sekali waktu kelak, Pattimura muda akan bangkit.